Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua dan semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti lirik yang saya nyanyikan bahwa Pancasila adalah dasar negara atau pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata, kata Sanskerta yaitu panca yang berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Winarno dalam bukunya Paradigma Baru Pendidikan Pancasila 2016, karya Winarno, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara bersifat kuat, tetap dan tidak dapat diubah karena terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Pancasila mengandung nilai-nilai yang hendaknya dapat diterapkan di masyarakat. Pancasila merupakan unsur pokok dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Unsur pokok ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma hukum dasar dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berarti Pancasila memiliki kedudukan yang kuat dan posisinya tidak dapat tergantikan. Lalu Pancasila juga merupakan dasar filsafat negara yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang 1945, artinya setiap hal dalam konteks penyelenggaraan negara harus sesuai dengan Pancasila, termasuk perundang-undangan, pemerintahan, sistem demokrasi, dan lainnya. Artinya, Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara, serta sebagai norma positif, Pancasila memiliki kedudukan yang kuat dan tidak dapat diubah. Pancasila sejatinya merupakan ideologi terbuka, yakni ideologi terbuka dalam penyerapan nilai-nilai baru yang dapat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup bangsa. Namun, di sisi lain, diharuskan adanya kewaspadaan nasional terhadap ideologi baru. Apabila Indonesia tidak cermat, maka masyarakat akan cenderung ikut arus ideologi luar tersebut, sedangkan ideologi asli bangsa Indonesia sendiri, yakni Pancasila, malah terlupakan baik nilai-nilainya maupun implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila di masa mendatang akan mempertahankan otoritas negara dan penegakan hukum serta menjadi pelindung hak-hak dasar warga negara sebagai manusia. Oleh karena itu, sangat penting menanamkan kesadaran terhadap potensi bahaya gangguan dari luar yang dapat merusak. Penerapan Pancasila yang baik maka akan membentuk kehidupan berbangsa yang sentosa dan berkeadilan. Dari uraian yang saya sampaikan, mari kita perdalam dengan mewawancara bagaimana orang lain menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Permisi Kak, selamat pagi. Iya, pagi. Dengan kakak siapa? Saya Ainur Falidah. Boleh tanya Kak, kakak kerja di mana ya? Saya kerja di pemerintahan Kabupaten Bekasi, Pemda.
Mohon izin meminta waktunya ya kak. Izin bertanya, menurut kakak setiap yang bekerja apakah wajib memiliki agama? Kalau perihal agama itu balik lagi ke individu masing-masing, tapi alangkah baiknya sebagai warga negara yang taat aturan dan kita tinggal di negara Indonesia yang notabene kalau misalkan kita udah dewasa 17 tahun ber-KTP, itu identitas itu udah tertera agama dan segala macam, itu status itu penting buat individu masing-masing. Lalu menurut kakak apa hubungannya agama dengan pekerjaan? Hubungan agama dengan pekerjaan itu setiap agama itu kan mengajarkan kebaikan ya. Mau agama apapun di Indonesia ini, agama itu bisa membatasi setiap tindakan manusia. Jadi untuk mencegah segala macam kecurangan jadi batasan buat diri kita sendiri untuk tidak melakukan hal-hal yang memang menyimpang dengan aturan. Tapi kan kita ini beda-beda agama kan kak, apakah itu tidak memicu perselisihan? Sikap toleransi yang tinggi di Indonesia ini sih sudah berjalan. Terus karena pada dasarnya agama itu selalu mengajarkan kita kebaikan, selagi agama yang memang kita pilih itu yang jelas legalitasnya tidak menyimpang dengan agama yang ada. Tidak ada satupun yang memerintahkan kita untuk berbuat jahat. Nah, biasanya kan di tempat kerja selalu ada pendatang dari luar daerah dan punya budaya yang berbeda. Menurut kakak, mana yang harus lebih menghargai pendatang atau penduduk asli daerah tersebut? Kalau menurut saya, setiap pribadi itu kan berasal dari daerah. Kabarnya ketika kita berkunjung ke tempat orang sebagai wisatawan ataupun sebagai pendatang di suatu daerah, kita harus belajar atau minimal tahu dasar budaya-budaya daerah tersebut. Karena untuk menghargai, saling toleransi kebiasaan-kebiasaan kita. Dan sebagai penduduk asli pun kita harus bisa menghargai para pendatang dari luar, saling belajar bersama mengenai budaya-budaya yang ada di Indonesia ini. Lalu itu kan kalau hanya dari luar daerah, ada juga yang dari luar negara atau WNA yang bekerja di Indonesia. Mereka datang tanpa sengaja. Mereka kadang tanpa sengaja membandingkan negara asalnya dengan Indonesia. Lalu bagaimana tanggapan kakak soal hal tersebut? Mengenai warga negara asing yang berkunjung ataupun datang di Indonesia, itu balik lagi ke konsep dasar Pancasila ya, dimana kita itu dituntut untuk saling menghargai satu sama lain, baik itu sesama warga negara Indonesia ataupun warga negara asing, karena sikap toleransi yang tinggi itu akan menumbuhkan rasa saling menghargai, saling belajar. Jadi kalau menurut saya sebagai warga negara asing juga berkunjung ke Indonesia itu tidak sembarangan ya, ada syarat-syarat khusus agar mereka bisa datang ke Indonesia. Dan sebagai warga negara Indonesia, kita sambut mereka dengan sama-sama sharing, belajar ilmu, belajar budaya, belajar bahasa. Jadi mereka itu datang ke kita belum tahu menyeluruh tentang budaya yang ada di Indonesia. Justru mereka datang ke kita tuh untuk kita perkenalkan budaya-budaya kita, gitu sih. Setiap lingkungan kerja tidak ada yang berjalan mulus. Jika ada pertikaian di lingkungan kerja kakak, apa sikap yang akan diambil dalam menanggapi hal tersebut? Menurut saya karakter dari individu masing-masing, alangkah baiknya kita dalam menunjang kelancaran dalam bekerja itu kita punya agama masing-masing. Sebelum bekerja itu kita harus berdoa, terus juga harus menghargai satu sama lain. Perbedaan apapun kita harus toleransi, dan kalau misalkan ada sedikit perselisihan baik itu di dalam atau di luar lingkungan kerja, alangkah baiknya kita mengambil sikap yang jangan egois, harus dibicarakan baik-baik dan sikap saling dewasa aja. Permisi Pak, selamat pagi. Namanya siapa ya Pak? Boleh tahu bapaknya kerja di mana? Swasta manufaktur.
Ingin bertanya ya Pak, mohon maaf mengganggu waktunya. Bapak pernah dengar tidak acara donor darah massal atau kegiatan bakti sosial? Pendapat Bapak, berapa penting sih hal tersebut? Ya sangat penting kalau donor darah untuk kemanusiaan, bantu menolong orang kekurangan darah. Selain bakti sosial, pemerintah juga kerap memberikan bantuan bagi masyarakat yang kurang mampu. Apakah cara ini efektif untuk mensejahterakan rakyat? Ya kalau dibilang efektif ya kurang, tetapi yang tepat sasaran lebih penting daripada yang tidak efektif. Lalu menurut Bapak, bagaimana agar pemerintah dapat adil dalam hal tersebut? Ya pendataan ulang dengan segera mungkin manfaat data yang valid. Oh, baik. Nah, setiap lingkungan kerja kan tidak ada yang berjalan mulus. Jika ada pertikaian di lingkungan kerja, apa sikap yang akan diambil dalam menanggapi hal tersebut? Ya bermusyawarah. Menurut Bapak, metode yang paling ampuh dalam memecahkan masalah di lingkungan kerja itu apa? Ya dengan membuat gugus dari penyelesaian masalah. Jika ada keputusan yang Bapak anggap tidak baik, yang Bapak anggap terbaik, tapi berlawanan dengan pemikiran orang lain, sikap apa yang akan Bapak ambil? Ya duduk bersama berbicara menjelaskan sebenarnya yang harus kita lakukan. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Kesimpulan yang saya dapat adalah upaya mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat tanpa terkecuali. Aktualisasi Pancasila dapat dilakukan sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas masing-masing. Seperti yang tadi sudah saya tanyakan kepada narasumber, aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Namun, secara garis besar, aktualisasi Pancasila dibagi menjadi aktualisasi secara objektif dan aktualisasi secara subjektif. Aktualisasi secara objektif, yakni nilai-nilai Pancasila harus mendasari seluruh peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang dibuat. Sedangkan aktualisasi secara subjektif merupakan pelaksanaan Pancasila dalam setiap pribadi atau perorangan warga negara. Karena aktualisasi nilai-nilai Pancasila ini secara sengaja maupun tidak sengaja sudah melekat di dalam tubuh masyarakat Indonesia, seperti toleransi antar umat beragama dan menghargai setiap perbedaan yang ada, menjunjung tinggi persatuan dan keadilan dengan tidak menghilangkan budaya Indonesia yakni ramah dan beradab, musyawarah dalam setiap memecahkan masalah, saling tolong-menolong baik melalui pemerintahan maupun individual. Saran yang dapat saya ambil dari kesimpulan tersebut adalah mari kita terapkan nilai-nilai Pancasila dengan baik dalam kehidupan sehari-hari agar terciptanya keselarasan dalam berbangsa dan bernegara. Dan nilai-nilai Pancasila wajib diperkenalkan dan ditanamkan sejak dini baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun pendidikan tinggi agar tidak hilang ideologi asli bangsa kita dan terus terjaga keasliannya di tengah maraknya ideologi baru. Sekian penerapan nilai-nilai Pancasila yang baik di dalam aktualisasi responden dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.